Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Panggabean, NIM 2120167. Kali ini saya akan membacakan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Jawabannya adalah yang pertama, membuat planning. Planning artinya membuat perencanaan tentang hal apa saja yang harus dikembangkan mengenai pendidikan di daerah tersebut. Perencanaan tersebut dibuat agar pengelolaan atau tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, membuat visi misi. Adapun visi misinya antara lain sebagai berikut. A. Untuk mewujudkan masyarakat yang mampu berkembang menjadi masyarakat yang berkualitas. B. Untuk mewujudkan SDM yang cerdas, yang artinya sumber daya manusia yang mampu berkompetensi di segala bidang. C. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya seperti penempatan pegawai pada tiap masing-masing dinas sesuai kriterianya masing-masing, yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan sistem pendidikan yang berkualitas. B. Tujuan dan strategi program pendidikan serta sasarannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah program pendidikannya untuk terwujudnya iklim kinerja yang kondusif berdasarkan 3 pilar pendidikan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jawabannya adalah sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan untuk meningkatkan mutu sistem pendidikan nasional serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Jawabannya adalah mengubah metode pembelajaran yang tadinya klasik menjadi milenial, sehingga peserta didik tidak bosan menerima pembelajaran yang disampaikan, sehingga dapat menarik perhatian peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang sedang berlangsung. Guru harus lebih dekat lagi dengan peserta didik agar bisa mengetahui kemampuan apa saja yang mereka miliki. Guru dituntut untuk mengetahui atau memahami terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. Dan guru harus memiliki 4 kompetensi agar bisa dikatakan menjadi guru yang profesional. Adapun 4 kompetensi yang harus dimiliki guru adalah yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi personal. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Jawabannya, yang pertama, perguruan tinggi harus memiliki kualitas dan kuantitas, kreatif dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Yang kedua, mengembangkan fungsi dalam membina dan mendidik
peserta didik atau mahasiswa untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas agar berperan dan berkontribusi terhadap perkembangan sesuai posisi dan kemampuan masing-masing, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak untuk kemajuan perguruan tinggi tersebut. Jawabannya, yang pertama, perguruan tinggi harus memiliki kualitas dan kuantitas, kreatif dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga dapat menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Yang kedua, mengembangkan fungsi dalam membina dan mendidik peserta didik atau mahasiswa untuk menjadikan sumber daya manusia yang cerdas agar berperan dan berkontribusi terhadap perkembangan sesuai posisi dan kemampuan masing-masing, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak untuk kemajuan perguruan tinggi tersebut. Hal-hal apa yang dilakukan oleh tenaga pendidik antara lain yang pertama, memimpin menyelenggarakan penelitian, yang kedua, memimpin menyelenggarakan pendidikan, yang ketiga, memimpin dan menyelenggarakan pengabdian terhadap masyarakat, yang keempat, membina tenaga administrasi fakultas, yang kelima, membina mahasiswa keseluruhan, yang keenam, bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, administrasi umum dan perlengkapan. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama dengan orang tua mahasiswa alumni dan instansi lainnya. Jurnal yang saya ambil tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Peserta didik dikelola dengan baik dan benar supaya dapat diukur keberhasilan peserta didik pada lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik merupakan usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut. Manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Menurut Suharismi Arikunta bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Manajemen dan peserta didik bukan hanya berbentuk percakapan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah. Tujuan khusus manajemen peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah sesuatu yang harus dipedomi dalam melaksanakan tugas. Jika sesuatu tersebut sudah tidak dipedomi lagi, maka akan tinggal sebagai suatu prinsip. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik mengandung arti bahwa dalam rangka memanage peserta didik, prinsip-prinsip yang disebutkan di bawah ini haruslah selalu dipegang dan dipedomi. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan di dalam rangka pendidik peserta didik. Adapun
implikasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan di masa sekarang, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pendidikan perlu melakukan upaya-upaya yang memungkinkan peningkatan konsep diri peserta didik. Dan adapun karakteristiknya, yang pertama, program disusun secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, tidak dilakukan secara menonton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas. Yang ketiga, melibatkan penggunaan berbagai media, sumber belajar sehingga memungkinkan peserta didik terlibat secara penuh dengan berbagai proses perkembangannya. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan saya dalam menyampaikannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.